Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda? Senang sekali kami kembali menyapa Anda di Let's Talk Disaster Podcast milik BPBD Provinsi Jawa Timur. Seperti biasa kita akan membahas topik-topik menarik seputar kebencanaan yang tentunya harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali teman-teman disabilitas. Dan bagaimana sebenarnya peran kolaborasi antara masyarakat dengan teman-teman disabilitas, terutama pada resiko pengurangan bencana. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana. Ada Bu Sulis dan Pak Dani di sini. Selamat datang Bu Sulis dan Pak Dani. Ya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin ada pepatah tak kenal maka tak sayang begitu ya. Monggo mungkin dari Bu Sulis terlebih dahulu bisa perkenalan kepada para subscriber Let's Talk Disaster Podcast ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sulis dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dan mewakili Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana. Baik, terima kasih banyak Bu Sulis, selamat datang. Selanjutnya mungkin Pak Dani, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat berapa saja ya, selamat beraktivitas. Selamat pagi, saya Dani dari Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana BPBD Jawa Timur. Untuk keorganisasian, saya dari Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Timur. Nah, tadi kalau Mbak Sulis atau Bu Sulis ini dari Himpunan Wanita Disabilitas Jawa Timur ya. Begitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dani dan juga Bu Sulis. Kalau kita berbicara terkait peran disabilitas khususnya pada resiko pengurangan bencana ini kan pastinya sangat-sangat ini ya, masih belum diketahui oleh lapisan masyarakat begitu ya. Nah, ini sebenarnya ketika berada di lapangan, kalau kita bicara di kehidupan nyata, teman-teman masyarakat yang seluas ini dengan teman-teman disabilitas untuk kesadarannya akan resiko pengurangan bencana ini bagaimana sebenarnya? Bu Sulis terlebih dahulu. Kalau menurut saya dari teman-teman disabilitas itu masih kurang ya inteknya dan sebagainya tentang kebencanaan, informasinya yang kurang sampai pada teman-teman disabilitas. Nah, oleh karena itu adanya unit layanan disabilitas ini yang digagas oleh Siap Siaga dan BPBD, ya kami sangat berterima kasih sekali karena dengan adanya unit disabilitas ini, layanan disabilitas ini tentunya akan membuka peluang atau membuka pintu untuk layanan teman-teman disabilitas khususnya, agar masyarakat luas tahu ya bahwa ada unit layanan khusus disabilitas seperti itu. Oke, baik. Pak Dani, bagaimana menurut Anda? Kurang lebih sama ya. Jadi bagaimana awareness baik itu masyarakat terhadap keberadaan disabilitas yang terkait dengan penanggulangan bencana maupun disabilitasnya sendiri memang harus ditingkatkan, Bu Kansa, karena hingga saat ini kami untuk teman-teman Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Timur memang beberapa kabupaten kota itu berada di tempat yang risiko tinggi bencana, sehingga ini sangat perlu sekali bagaimana teman-teman meningkat kesadarannya, awareness-nya, baik itu secara universal, arti masyarakat di lingkungan sekitarnya terhadap keberadaan mereka dan mereka sendiri terkait dengan partisipasi. Saya kira itu. Baik, nah ini kan akhirnya terbentuklah yang namanya Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana begitu ya di BPBD Provinsi Jawa Timur. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan juga kepada masyarakat ini sebenarnya unit layanan disabilitas ini apa sebenarnya? Pak Dani, monggo. Baik. Jadi kalau terkait dengan fungsi atau tugas unit layanan disabilitas khususnya untuk kebencanaan, itu nanti bisa disimak di Peraturan Kepala BNPB nomor 14 tahun 2014 ya. Nanti bagaimana ULD atau unit layanan disabilitas ini memang wajib dimiliki oleh tiap daerah. Bagaimana ULD ini akan berfungsi sebagai tempat informasi, kemudian fungsi koordinasinya terkait dengan partisipasi dan keterlibatan disabilitas
dalam pengurangan risiko bencana. Itu singkatnya seperti itu. Baik, tambahan dari Bu Sulis. Oh iya, tambahan dari saya itu jadi mengerucut ya khususnya pada disabilitas itu sendiri. Jadi tersampaikan informasinya itu pada teman-teman disabilitas. Tambahan dari saya. Artinya memang unit layanan disabilitas ini adalah wadah bagi para teman-teman disabilitas pun juga agar tetap sadar akan kebencanaan yang ada di daerahnya masing-masing begitu ya. Yang mungkin juga ini akan dibantu bersama dengan teman-teman dari BPBD sendiri. Begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara di lapangan, partisipasi antara masyarakat, antara individu dengan teman-teman disabilitas ini apakah ada kendala tersendiri atau bagaimana yang terjadi di lapangan, Bu Sulis? Iya. Tentunya ya, karena kan tidak semua lapisan masyarakat itu mengetahui atau bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman disabilitas. Tentunya itu membutuhkan suatu pendekatan yang khusus ya di masyarakat umum, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa memang kita ada di dalamnya, disabilitas ada di dalam masyarakat itu, dan tentunya saya rasa masyarakat harus sadar ya bahwa kita memang ada di lingkungannya dan mau memahami keberadaan kita. Ya tentunya kita sebagai disabilitas harus terus mensosialisasikan dan keluar, maksudnya menampakkan diri bahwa kita itu ada. Jadi kalau ada bencana atau apa, mereka bisa menolong diri setidaknya. Oke, kalau dari Pak Dani sendiri? Iya, jadi untuk bagaimana sih teman-teman ini tadi khususnya yang terkait dengan unit layanan disabilitas ya. Jadi bagaimana bisa aktif ya, memang saat ini dalam proses menuju ke sana ya, karena kita tahu bahwa paradigma soal disabilitas ini masih harus banyak disebarkan, harus lebih banyak dipahami bahkan oleh teman-teman disabilitasnya sendiri. Nah, sehingga hal-hal seperti ini di semua sektor, termasuk di sektor penanggulangan bencana, itu mesti didukung terus. Jadi bagaimana di daerah-daerah khususnya yang rawan bencana itu teman-teman disabilitas bisa didorong keaktifannya minimal agar masyarakat tahu bahwa ada disabilitas di situ. Ya, memang artinya memang ini perlu kolaborasi dan juga pemahaman tersendiri begitu ya. Edukasinya pun juga harus lebih ditingkatkan antara masyarakat dengan keberadaan disabilitas ini memang harus ditingkatkan. Tapi saya rasa untuk saat ini pun juga dari BPBD sendiri sudah menunjukkan kontribusinya dengan adanya dengan adanya ULD ini kan pastinya kita bisa bilang bahwa kebencanaan pun juga ramah dengan disabilitas, dan kita harapkan pun juga nanti ke depannya banyak sekali relawan-relawan disabilitas yang juga terlibat dalam kebencanaan. Begitu ya. Nah, ini kalau kita membahas tentang kendala, pastinya juga ada tantangan begitu ya dari para penyandang disabilitas masing-masing. Ketika ada di lapangan, ketika menghadapi sebuah resiko kebencanaan. Nah, ini tantangan tersendiri yang harus dihadapi di pribadinya disabilitas ini apa saja, Pak Dani? Iya, memang kompleks ya, bukan saya, karena jenis disabilitas itu menentukan misalnya bagaimana caranya. Misalnya ini kalau saya ini disabilitas penglihatan, iya toh, jelas kalau misalnya ada SOP yang lari, itu jelas mungkin kesulitan, mungkin kesulitan. Jadi kebutuhan disabilitas, keperluan untuk alat bantu, kemudian akses itu berbeda. Jadi kita tidak bisa kebiau ya, bukan sah. Oh, kalau di daerah ini disabilitas berarti harus ada kursi roda sebagainya. Nah, kita lihat dulu. Nah, di situ itu jenis disabilitasnya apa? Satu. Kedua, kalau kita ngomong kebencanaan secara umum ya, kan kalau di Jawa Timur ini kan ada 14 potensi bencana, gitu. Sehingga ini satu tadi ya, daerahnya mana dulu, kemudian disabilitas jenisnya apa, kemudian ini kapasitas dari disabilitasnya bagaimana. Contoh misalnya, saya sendiri lagi, disabilitas penglihatan, tidak mandiri,
Jadi kemana-mana masih digandeng, tidak bisa menggunakan tongkat sendiri. Itu sangat apa ya? Ya sangat rentan amat sekali, amat sangat rentan sekali. Sehingga diperlukan sebelum pengetahuan tentang kebencanaan segala macam, ya pengetahuan soal yang namanya orientasi mobilitas dulu. Nah itu kalau di kami ya, di disabilitas penglihatan ya, gitu bukan saya kira-kira. Sehingga lah mandiri aja, jalan aja belum, kemana-mana belum bisa. Nah Nio kalau misalnya ada suatu bencana terjadi, lah terus mau bisa apa gitu. Iya. Seperti itu kira-kira. Artinya memang butuh kolaborasi dengan masyarakat yang perlu juga butuh harus bisa terlibat dengan keberadaan disabilitas di sana ya. Iya, dan disabilitasnya juga harus aktif juga. Betul. Jadi memang harus saling bergantung satu sama lain begitu ya. Jadi jangan hanya simbiosis mutualisme saja. Ya, gitu artinya kan dengan misalnya saya berkenalan dengan Anda, Anda tahu, betul. Dani tidak bisa melihat sehingga minimal apa yang bisa dibantu, akhirnya kan begitu. Tanpa harus tanpa harus dipaksa oleh kebijakan misalnya, gitu kan? Ya memang artinya dari kesadaran masing-masing begitu ya, bagaimana bisa tetap terlibat satu sama lain begitu ya. Nah ini kalau tadi dari perspektifnya Pak Dani dari disabilitas penglihatan. Nah kalau dari Bu Sulis bagaimana? Saya dari disabilitas fisik ya. Berkursi roda aja ragamnya banyak. Apalagi kita perempuan di mana untuk menolong kita perempuan misalkan itu pun tidak semata-mata langsung menyentuh atau apa. Betul. Juga berpengaruh sekali. Disabilitas berkursi roda atau fisik itu juga memiliki ragam yang banyak karena belum tentu antara satu dengan yang lain itu sama kebutuhannya. Misalkan saya mungkin lebih mandiri atau lebih bisa kemana-mana, ada yang tidak bisa, ada yang memerlukan ditolong lebih, itu juga memerlukan perspektif untuk disampaikan kepada masyarakat. Ya, artinya memang dengan adanya unit layanan disabilitas inilah yang akhirnya bisa menjadi rembukan bersama begitu ya, antara kebutuhannya kan berbeda-beda tadi. Iya, betul. Nah, ini yang ingin saya tahu lebih lanjut begitu ya. Nah, ini akhirnya komunikasi antara masyarakat dengan para disabilitas mungkin di unit layanan di ULD sendiri ini terkait kebutuhan-kebutuhan, kemudian mungkin juga bisa dibilang untuk penyesuaian dengan medan yang ada di lapangan seperti apa. Apakah ini ramah disabilitas kursi roda, apakah ini ramah disabilitas penglihatan dan lain-lainnya. Nah, ini apa yang akan dibahas lebih lanjut gitu di ULD? Bagaimana penyesuaiannya, Bu Sulis? Kalau menurut saya ya itu tadi kita belajar perspektif itu diperluas, disampaikan informasinya ya benar melalui ULDBB tadi. Menurut saya seperti itu. Jadi kan itu gabungan dari organisasi-organisasi. Jadi betul. Kita dapat ilmu yang lebih banyak untuk dikumpulkan, menjadikan suatu informasi itu untuk disampaikan. Menurut saya seperti itu. Kalau dari Pak Dani? Iya, ya betul sekali. Jadi memang itu yang kami dorong terus tuh. Yang kedua, bagaimana mengorganisir atau menjangkau teman-teman disabilitas di daerah. Karena ini kan terus terang saja yang banyak potensi bencananya ini kan, apalagi bencana alam ya. Itu kan teman-teman kalau di keanggotaan kami itu teman-teman di kabupaten kota. Betul. Yang di daerah ya. Betul. Yang bergunung-gunung gitu kan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi saya kira itu yang dilakukan ULD. Kemudian bagaimana ULD sendiri itu mendorong kapasitas disabilitasnya. Ketika kapasitas disabilitasnya naik, insya Allah kan risiko karena bencana ini kan akan turun. Kalau hilang saya kira enggak bisa. Saya kira enggak bisa. Cuman ini akan berkurang ya karena teman-teman punya kapasitas terkait pengetahuan minimal mitigasi bencana. Gitu. Syukur-syukur bisa terlibat di saat kedaruratan bencana jadi relawan. Ya karena potensi itu juga ada. Saya kira itu. Iya. Artinya ini memang ULD yang ada di PB Jawa Timur ini, apakah ini juga terintegrasi dan terhubung dengan teman-teman di daerah? Iya.
Berarti memang saat ini juga kontribusinya pun juga terus ditingkatkan begitu ya dengan teman-teman di daerah. Tingkat kesadaran teman-teman di daerah seperti apa saat ini, Bu Sulis dan Pak Dhani? Karena di HWDI sendiri, Wanita Disabilitas itu kebetulan memiliki 16 DPJ di Jawa Timur. Jadi kita sekarang lagi berusaha untuk sosialisasi kepada teman-teman, menjelaskan adanya WLD, dan tentunya di tempat-tempat teman-teman itu seperti Lumajang, Banyuwangi, itu kan yang rawan bencana betul, juga. Betul. Itu perlu kita tingkatkan. Pak Dhani bagaimana? Jadi seperti yang dikatakan Bu Sulis juga, jadi bagaimana teman-teman ini kalau di daerah itu kalau masalah kesadaran tuh jane ya sadar Mbak, gitu loh. Cuman nun sewu, seringkali ini kan akses terhadap informasinya. Oh iya, keterbatasannya begitu ya, medianya. Misalnya ini kan barusan, ya ini alhamdulillah ya, jadi BPBD ini dengan siap siaga ini kan sejak tahun 2022 yang saya tahu itu sangat serius melibatkan organisasi disabilitas ya, yang saya saat ini ya Persatuan Tunanetra Jawa Timur dan kawan-kawan juga, termasuk ada WDI, ada PJS ya, Perhimpunan Jiwa Sehat, ada Forum Opdis, ada Gerkatin untuk teman-teman tunarungu atau tuli ya. Lah ini kan skalanya memang sampai ke daerah. Lah harapannya nanti dengan hubungan seperti ini nanti teman-teman di daerah itu bisa dapat akses. Artinya apa? Oh nanti berarti karena di misalnya baru-baru ini kan di Lumajang itu Persatuan Tunanetra Lumajang dilibatkan, diundang di acaranya BPBD dan Siapsiaga untuk menyusun, saya tidak tahu itu renkon atau apa terakhir. Nah itu sudah semua. Kemudian di Pasuruan juga itu kan salah satu ada destananya di situ di Pasuruan. Itu juga ada teman-teman pertuni di situ. Nah gitu. Nah, ini saya dengar nanti mau ke Banyuwangi ya kan gitu. Jadi sehingga semua harapannya ini teman-teman di daerah yang memang, yang saya sebutkan tadi ya Banyuwangi, kemudian nanti ada Jember dan sebagainya, itu kan ada potensi likuifaksi yang tinggi yang mana kalau diprediksi itu terjadi korbannya sangat banyak. Gitu. Nah ini harapannya nanti bisa mereduksi itu, mereduksi resiko itu. Gitu. Dari kami ya yang disabilitas. Iya. Baik, nah ini kalau kita berbicara terkait kebijakan pemerintah pun ini juga saat ini pun saya akui bahwa ramah disabilitas ini terus ditingkatkan begitu ya setiap tahunnya. Bagaimana keberadaan teman-teman disabilitas ini juga terus diperhatikan, bagaimana juga bisa dileburkan kepada masyarakat agar mereka pun juga tidak merasa minder begitu. Nah ini kalau dari pandangan Bu Sulis dan Pak Dhani sendiri terkait kebijakan pemerintah, terutama bagaimana kolaborasi dan kontribusinya dengan masyarakat pada resiko penggunaan bencana, bagaimana Dhani? Iya, terkait dengan disabilitas dalam lingkup penanggulangan bencana, ya memang mulai digaungkan. Yang jelas itu yang saya tahu itu emang bahkan undang-undang yang tentang bencana tahun 2007 itu meskipun terbit jauh sebelum undang-undang disabilitasnya sendiri gitu ya. Nah itu sudah mulai mengakomodir yang namanya kelompok rentan kan begitu. Nah kalau kelompok rentan di dalamnya ada disabilitas, cuman memang belum detail. Nah, kemudian semakin kesini ya itu kan ada perka BNPB, kemudian kalau di Jawa Timur sendiri nanti perda-perda. Nah di undang-undang disabilitas sendiri itu pada pasal 109, jadi nomor 8 tahun 2016, pasal 109 itu menjadi salah satu bagaimana disabilitas itu memang mendapatkan hak dalam penanganan perlindungan bencana. Nah, sehingga dari undang-undang dan kebijakannya sebenarnya sudah cukup bagus. Ya, memang beberapa memang tetap harus ada didetailkan, tapi ini kemajuan yang sangat cepat saya kira dari 2016 kemudian muncul PP segala macam, dan di Jawa Timur khususnya ada perda-perda terkait dengan kebencanaan itu mulai mengakomodir disabilitas. Saya kira langkah 2016 ke sini itu ya kira-kira 8 tahun kemudian ya itu apalagi muncul ya unit layanan disabilitas penanggulangan bencana yang ya masih kita berproses ya ini ya. Itu
suatu kabar yang menggembirakan dalam lingkup penanggulangan bencana. Saya kira itu. Ada tambahan dari saya, karena bangsa kita sedang menuju ke inklusi. Betul. Nah, itu tentunya suatu harapan dari kita teman-teman disabilitas bahwa bangsa ini akan segera ke inklusi. Apabila itu tercapai kan alangkah bahagianya ya, maksudnya di mana-mana kita bisa aksesnya untuk teman-teman dan lain sebagainya. Ya, itulah harapan saya sebagai disabilitas di ULDPP ini agar semakin maju nanti mencapai inklusi. Artinya memang teman-teman disabilitas pun ini juga nantinya bisa lebih bermasyarakat begitu ya dengan teman-teman yang ada di seluruh penjuru dunia ini ya. Jadi memang itulah harapan kami juga bersama gitu ya dengan para teman-teman disabilitas. Nah, ini mungkin hal yang menarik adalah ketika tadi kita membahas tentang pelatihan yang bimbingan teknisnya, kemudian nanti pemahaman antara di masyarakat dengan teman-teman disabilitas ini bagaimana. Nah, ini pelatihan yang saat ini dijalankan oleh teman-teman ULD, semenarik apa itu kalau ingin saya tahu? Ya, sampai saat ini yang di ULD sendiri sedang berproses, bukan saya dan penonton semua, karena tidak semua dari kami gitu ya, itu memahami soal kebencanaan itu sendiri. Memang ada beberapa teman yang sudah terlibat di forum-forum pengurangan risiko bencana, kemudian forum SPRB dan segala macam ya, itu ada namanya Bu Yuyun itu dari Gerkatim dan beberapa teman tuli lainnya. Nah, tapi ada beberapa juga seperti saya sendirilah, jujur saya sendiri itu baru untuk pengetahuan tentang bencana saya akui saya sangat minim. Karena apa? Paling-paling yang saya hadapi, kebetulan kan saya di Surabaya ya, makanya paling-paling yang saya hadapi ya bukan meremehkan, tapi adalah bencana yang tidak alam gitu kan, yang non alami gitu kan. Nah, padahal resiko yang banyak di antara 14 potensi bencana itu di Jatim itu adalah bencana alam. Sehingga saya harus belajar banyak soal itu, dan ya alhamdulillah ini yang saya dapatkan dari Siap Siaga dan BPBD Jatim itu saya tularkan ke teman-teman kan ada WA group ya, jadi organisasi WA grupnya pengurus sekarang itu, jadi file-file itu saya share. Nah, seperti itu untuk ininya, untuk materinya ya itu. Ini yang bisa kami lakukan saat ini. Untuk pelatihannya ya ada perspektif disabilitas, kemudian kami juga dapat manajemen bencana ya, walaupun ya saya menurut saya perlu diperdalam jauh lagi karena kemarin basic sekali. Jadi kami dapat dasar manajemen kebencanaan, dapat kemudian bagaimana mempelajari soal alat-alat dan akses waktu bencana itu seperti apa, kemudian kalau kedaruratan bencana, waktu pra itu yang dilakukan apa saja, sampai pada kedaruratan bencana, sampai pada pasca itu kan ada. Itu kita lebih banyak belajar. Kami terus terang saya khususnya sangat kurang, dan beberapa tahun ini khususnya 1 tahun terakhir ini dilibatkan terus oleh teman-teman. Ya saya bersyukur sekali karena punya ya sedikit banyak pengetahuan nambah, apalagi kebencanaan ini. Baru tahu ini. Kalau ini Eman, sayang sekali kalau tidak diketahui teman-teman. Karena apa? Untuk membangkitkan awareness itu kan kita harus tahu dulu bencana ini sebetulnya gimana sih karakteristiknya. Dan harus tertarik dulu betul. Iya. Ketika kita sadar, iya bahaya ternyata. Itu baru. Iya, benar. Tapi kalau nggak apa-apa kok, selama ini aman-aman aja, misalnya Banyuwangi, misalnya yang di Bondowoso atau Jember misalnya nggak apa-apa kok. Padahal itu tadi, itu potensi bencana tinggi sekali gitu. Kalau nggak tahu ya sudah, tapi begitu tahu, gimana? Nah, akhirnya mencari akses informasi. Nah, makanya yang sangat dibutuhkan sekarang adalah akses informasi dan komunikasi untuk teman-teman disabilitas. Gitu. Baik, kalau dari Bu Sulis? Menurut saya ULD ini itu diibaratkan sebagai medianya teman-teman disabilitas. Dijadikan suatu informasi untuk teman-teman disabilitas, karena di dalamnya itu kan ada kita dari organisasi sejahtera di mana ada Petuni, Gerkatim, HWDI dan sebagainya. Nah, itu kita yang menjadi
tolak. Maksudnya kita yang menyampaikan informasi itu pada teman-teman kita yang melalui organisasi masing-masing itu akhirnya. Itu kalau menurut saya sih supaya tersampaikan pada teman-teman informasi. Apakah selama ini sudah ada pelatihan yang terlaksana? Kalau untuk yang ke organisasinya masing-masing itu belum. Sedangkan kita baru memulai ya. ULD ini baru lahir dan namanya baru bayi sekali. Jadi kita masih berproses benar-benar seperti yang dikatakan Mas Dani tadi, kita masih perlu banyak belajar di ULD-nya sendiri itu kita juga masih perlu banyak belajar. Nah, kalau kemarin terus terang aja saya nyuri-nyuri bukan salah. Jadi gimana tuh, Pak? Jadi kemarin kan teman-teman Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Timur ada pelatihan, yaitu tadi yang saya katakan orientasi mobilitas. Kenapa? Nah, di situ ada simulasi kebencanaan. Ya meskipun di materi hari terakhir kemudian ada simulasi kecil-kecilan. Karena apa? Yang seperti tadi awal saya katakan, teman-teman ini banyak tinggal di kawasan yang rawan bencana. Satu. Kedua, lah waktu itu pelatihannya memang pelatihan kemandirian. Lah, kalau kemandiriannya saja tidak matang, tidak bisa. Bagaimana? Misalnya melakukan kalau sudah kedaruratan bencana kan melakukan evakuasi. Wah, itu betapa bukannya tidak bisa, tapi betapa merepotkan teman-teman relawan. Tapi dengan kemandirian teman-teman yang matang, ini akan memperingan tugas daripada relawan. Nah, sehingga proses evakuasi misalnya itu bisa berjalan dengan lebih cepat dan mengurangi risiko bencana lagi gitu loh. Terlancar kan. Saya cukup salut ini sebenarnya karena memang kesadaran akan kebencanaan pun saya tidak berbicara tentang disabilitas, bahkan di lapisan masyarakat pun tidak semuanya pun sadar. Tapi teman-teman disabilitas di sini diwakili oleh Bu Sulis dan Pak Dani ini mengetahui sebenarnya lebih banyak daripada saya tentang mitigasi kebencanaan. Karena kami dapat akses informasi. Gitu. Ya, ketika saya tidak tahu informasi itu saya cuek aja. Gitu. Gunung meledos ya wis lah misalnya ya. Gitu. Tapi dengan adanya akses bersentuhan dengan BPBD, kemudian ada informasi soal manajemen kebencanaan. Kemudian data-data yang misalnya misalnya disajikan oleh teman-teman kemarin sekretariat itu ditulis ya. Kemudian yang disajikan dari petanya ya. PK ya, pencegahan dan kesiapsiagaan itu. Datanya ternyata jadi seperti saya ini berdiri di atas api ya ternyata tidak kalau salah injak gitu kan ya modar tenan ini memang gitu ya. Seperti itu sehingga saya merasa bahwa iya memang teman-teman disabilitas perlu ini gitu loh. Betul. Nah, ini mungkin dari membangun unit layanan disabilitas PB ini, adakah pengalaman-pengalaman menarik dari masing-masing individu? Mungkin dari Bu Sulis dulu, pengalaman menariknya apa tuh sampai akhirnya jadi nih ULD-nya? Yang pasti sangat menarik sekali. Yang pasti saya berterima kasih pada Siap Siaga ya, karena membandani kami untuk sampai terbentuknya ULD ini. Itu sangat luar biasa. Tentunya nanti semoga bermanfaat ULD ini untuk teman-teman disabilitas. Pak Dani, adakah pengalaman menarik? Kalau buat saya yang menariknya adalah proses inklusifnya, prosesnya yang inklusif gitu. Jadi seperti yang dikatakan Bu Sulis itu satu. Kedua, bagaimana kami disabilitas maupun yang tidak disabilitas, dalam hal ini teman-teman Siap Siaga dan BPBD kan begitu. Ya kami beride sama-sama gitu. Nah itu menariknya. Kami diskusi bareng, kemudian merumuskan sesuatu. Jadi teman-teman di fasilitator itu tidak sepihak, jadi pokoknya ini disabilitas dihadirkan, diundang karena ya memenuhi amanat undang-undang lah, tidak begitu. Tapi memang diajak bicara, kemudian diberi ditugaskan untuk ini itu. Jadi itu saya kira, dan ini yang perlu justru di sektor-sektor lain. Gitu. Di kabupaten-kabupaten kota juga BPBD-nya ayo nih gitu. Karena biar nanti kalau disabilitasnya mandiri Anda enteng gitu. Kalau disabilitasnya Anda biarkan sumprit, repot Anda. Itu tadi simbiosis mutualismenya pun repot. Juga harus bisa dikontrol ya.
Belum lagi nanti kalau ada yang demo, repot kan sudah. Jadi diberdayakan disabilitas dorong untuk bisa mandiri, partisipatif, supaya mengurangi kerempongan pemerintah, betul. Karena bisa nangani sendiri gitu. Iya. Gitu. Ya itulah mungkin alasan bagaimana tingkat inklusivitas saat ini, khususnya juga bagaimana teman-teman pemerintah ini juga mulai menggaungkan begitu ya, bagaimana ramah disabilitas harus juga dikedepankan di kalangan masyarakat agar bisa juga saling membantu satu sama lain begitu ya. Nah ini kalau misalkan kita berbicara tentang ide gitu, tadi Pak Dhani membahas ide inovasi, saya rasa kayaknya sejak pandemi ini inovasi itu banyak sekali bertebaran dan berkembangnya itu begitu pesat. Salah satunya itu juga teknologi gitu ya. Kita mau nggak mau harus melek akan teknologi. Mungkin juga Bu Sulis dan Pak Dhani pun juga harus menghadapi tantangan baru begitu dengan adanya teknologi sendiri. Nah ini sebenarnya kalau kita korelasikan antara teknologi kemudian disabilitas dengan kebencanaan, nah ini sebenarnya apa yang bisa dikembangkan? Medianya ya pasti ya. Medianya, bagaimana itu bentuknya menurut Bu Sulis? Menurut saya kita harus memberikan media pada teman-teman disabilitas, informasi media yang harus lebih digencarkan lagi pada teman-teman disabilitas. Kalau menurut saya sih, karena kan sesuai perkembangan ya. Betul. Sesuai perkembangan teknologi, jadi saya rasa ya media itu yang harus lebih digalakkan karena itu adalah jalan yang termudah untuk teman-teman melihat media informasi itu dengan penggunaan dan informasi yang lain. Saya rasa seperti itu yang harus digalakkan. Nah ini kalau terkait teknologi ini pasti tantangannya begitu besar begitu ya untuk Pak Dhani dan juga teman-teman dari Pertuni begitu ya. Nah ini yang di pandangan Pak Dhani sendiri perkembangan teknologi yang bisa dikembangkan apa coba? Justru di era digitalisasi itu kami disabilitas penglihatan mengalami kemudahan. Ketika ada inovasi terkait dengan software pembaca layar baik komputer dan ponsel, dari situ kami bisa mengakses banyak hal, termasuk itu tadi ya. Jadi informasi soal kebencanaan. Jadi yang minimal saya kan followernya saya juga follow BMKG, sehingga ada info gempa masuk notifikasi ya kan gitu kan misalnya sekian skala Richter itu masuk dan itu bisa kami akses. Justru di zaman sekarang ini kami dimudahkan itu. Ya ini secara umum ya, karena teman-teman disabilitas netra sekarang minimal selain tongkat seperti ini, wah kita harus pegang ponsel, smartphone itu. Kenapa? Jadi bahkan ponsel pintar itu sekarang lebih penting daripada tongkat ini. Kalau saya boleh lebih ekstrim lagi. Kalau ini kadang saya masih ketinggalan. Wah kalau HP itu ketinggalan, wah saya nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Dari ponsel tuh saya bisa pesan transportasi online. Jadi mobilitas, ya toh. Iya betul. Saya bisa mengetahui, bahkan saya bisa mengerjakan misalnya konten kehumasan. Bisa membantu teman-teman di kehumasan untuk ngerjain konten, nulis apa gitu, catatan apa, bagaimana dan sebagainya. Nah terkait dengan kebencanaan tentunya lagi-lagi balik ke akses informasi yang seperti saya katakan tadi. Lah media sosialnya BPBD yang begitu besar ini menjadi salah satu wahana pintu bagi kami untuk mendapatkan informasi. Nah ini kan berarti kan pengetahuan kami tentang kebencanaan sudah mengalami perbaikan gitu ya. Setidaknya meskipun harus tetap ditunjang sama pelatihan-pelatihan ya yang langsung menyentuh nantinya ke daerah-daerah, ke teman-teman disabilitas di tiap kabupaten kota, bahkan tiap-tiap desa atau tiap-tiap kecamatan gitu. Itu dan teman-teman semua keterkaitannya. Ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang indikator keberhasilan antara kolaborasi masyarakat, peranannya masyarakat dengan teman-teman disabilitas, khususnya pada resiko pengurangan bencana, ini indikator keberhasilannya itu seberapa besarnya begitu? Kalau kita bisa bilang berhasil itu bagaimana? Itu keberhasilannya seperti apa? Bu Sulis bagaimana? Kalau menurut saya begini, Pak. Masyarakat dan kita ada di dalamnya semua. Ada di dalam masyarakat itu semua. Interaksi antara kita disabilitas dan masyarakat umum pada umumnya
itu saya rasa itu yang diperlukan. Masyarakat harus, bukan kita menuntut masyarakat harus tahu kita, tapi justru kita yang harus memperkenalkan atau mensosialisasikan diri kita kepada masyarakat bahwa kita itu ada dan kita juga mampu di dalamnya. Seperti itu yang saya rasa. Kemudian kalau berkaitan sama ULD ya itu kan kita memberikan informasi, mensosialisasikan kepada masyarakat umumnya bahwa ada unit layanan disabilitas. Ada nih. Hampir sama. Hanya saja nanti kan harapannya bisa ya betul-betul setara. Setara di sini itu kan kita bisa melakukan hal yang sama. Ya tentu saja caranya beda. Misalnya saya membaca dengan Anda membaca itu pasti medianya lain kan begitu. Betul. Karena Anda bisa membaca dengan mata begini, nah saya dengan telinga. Bagaimana? Misalnya sama-sama baca buku. Bukunya saya scan dulu. Kemudian kami jadikan soft file, kita copy ke laptop atau ponsel, kita baca pakai aplikasi. Saya dengarkan kan gitu. Intinya kita start. Nah itu loh. Jadi seperti itu. Begitu juga dalam kegiatan PRB. Jadi PB. Dalam kegiatan PB itu nanti bagaimana disabilitas dengan masyarakat ini sudah tidak ada tidak ada barrier. Artinya begini. Ya disabilitasnya berperan sedemikian rupa sesuai dengan kemampuannya maksimal, berperan di dalam masyarakat, akhirnya kan lebur sudah. Ya meskipun itu tidak mudah ya, mengingat ada berbagai ragam disabilitas. Namun demikian, ini menjadi salah satu, tadi kan ngomong indikator ya. Jadi indikatornya yaitu ketika disabilitas ini sudah bisa memaksimalkan perannya. Contoh, saya nggak bisa lihat kok. Misalnya apa kalau di PB bisa apa? Gitu aja. Mbak Sulis kan hanya pengguna kursi roda. Iya. Begitu kan? Iya. Nah, di PB bisa apa? Jadi kontribusinya. Itu nanti. Iya. Kedepannya ini artinya kan ULD ini kan akan terus dikembangkan begitu ya, akan terus disosialisasikan berproses kepada teman-teman. terus. Betul, akan terus berproses juga. Kita doakan bersama juga ketertarikan dan juga tingkat kesadarannya pun juga di masyarakat semakin tinggi begitu ya. Kedepannya paling dekat ini rencana apa yang akan dikembangkan oleh teman-teman dari ULD? Bu Sulis. Yang mungkin pertama adalah penyusunan program di dalam karena kita masih membenahi yang ada di dalam ULD itu sendiri. Yang pertama itu. Oke. Kalau daripada nih? Ya, bocorannya programnya seperti yang dikatakan Bu Sulis. Jadi kita sedang mengumpulkan ini kan pendataan terhadap teman-teman disabilitas. Jadi data yang terkait kebencanaan, baru nanti kita bisa menentukan seperti yang diamanatkan oleh Perka BNPB ya. Jadi bagaimana nanti bisa ULD ini memastikan keterlibatan disabilitas dalam PB, kegiatan PB. Seperti itu. Intinya itu. Jadi kalau kapasitas dan segala macamnya, bagaimana nanti kita mengkoordinasikan itu. Itu yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini. Ya masih mohon maaf, memang masih internal sekali, gitu, karena memang masih fresh from the oven nih. Iya, siap. Dan mohon maaf SK-nya belum turun, iya gitu. Iya. Siap, artinya ini kita akan terus tunggu begitu ya di lapisan masyarakat pun juga teman-teman disabilitas yang ada di daerah yang mungkin menonton tayangan ini pun juga akan terus menunggu program-program apa yang akan difasilitasi oleh teman-teman dari ULD yang pastinya kita juga harapannya bisa terus kembangkan bersama begitu ya kolaborasinya. Terakhir Bu Sulis dan Pak Dhani terkait kebencanaan, terkait peran disabilitas di masyarakat, bagaimana kolaborasinya, perannya seperti apa. Harapan Anda ke depannya tentang inklusivitas di masyarakat khususnya pada kebencanaan seperti apa? Bu Sulis terlebih dahulu. Kalau harapan saya untuk masyarakat luas itu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita ada di dalam mereka. Jadi menurut saya
interaksinya yang harus ditingkatkan lebih jauh lagi tentang disabilitas di lingkungan. Kemudian kalau untuk masyarakat disabilitas khususnya, ya itu tadi, jangan berhenti untuk mencari informasi tentang kebencanaan dan lain sebagainya melalui berbagai macam media yang ada. Itu sih kalau harapan saya untuk teman-teman disabilitas. Jangan berhenti berjuang juga untuk mencapai inklusi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Dani. Iya, yang pertama masyarakat luas, namanya masyarakat luas ini ya semua stakeholder ya. Saya harap turut dalam upaya memandirikan disabilitas. Jadi nggak dieman-eman, gitu, nggak dikasihani ya dalam arti. Ya. Supaya tidak jadi disabilitas yang cengeng, itu satu. Kedua, dari disabilitasnya sendiri itu seperti yang dikatakan Bu Sulis, punya pengetahuan yang cukup soal ya minimal kita mitigasi bencana lah. Karena kalau kedaruratan bencana ini sudah pasti chaos sudah. Jadi tidak akan apa ya? Bukannya kami pesimis atau negatif terhadap orang-orang di sekitar kami. Orang itu kan pasti mikir selamatnya sendiri sudah. Ya, kalau betul. Sudah saat seperti itu sudah, jadi nggak usah berharap pada pihak lain. Jadi yang pertama ya ibadah yang sungguh-sungguh. Kemudian punya pengetahuan yang cukup soal mitigasi bencana. Saya kira itu untuk disabilitasnya. Tidak bisa kita harap-harap, aku tulung ngono ili ngono rek, aku gak ketok lu yo, nggak bisa kita gitu. Itu saya kira kan. Ya. Artinya memang kesadaran inilah yang harus kita tingkatkan bersama, baik di masyarakat juga teman-teman disabilitas yang mungkin nantinya juga akan terus difasilitasi oleh teman-teman WLD. Mungkin bisa dinantikan aja, adakah mungkin informasi penting yang bisa diakses oleh teman-teman? Masih belum ada ya? Media sosial masih belum ada ya? Kita akan tunggu aja bersama, bisa diketahui lebih lanjut mungkin di BPBD Provinsi Jawa Timur, salah satunya juga melalui podcast ini. Silahkan teman-teman kalau misalkan ingin membahas topik menarik apa terkait kebencanaan, bisa langsung komen aja di bawah, nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya. Saya akan Sakila, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.